Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Bambang Triasido, guru SDN Melati, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, peserta PPG dalam jabatan kategori 2, tahap 1, 2022, LPTK Universitas Pasundan, Bandung. Berikut praktek uji kinerja saya. Silakan masuk. Oke, duduk siap. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoanya dipimpin oleh ketua kelas kita, Abi. Sok, Abi. Pimpin doa. Asep sama si siapa teh? Pare sama Arya sakit apa gimana? Lemes banget ya? Hah? Oke, kita harus semangat. Semuanya berdiri, kita nyanyikan lagu wajib nasional. Ya, lagunya yang Indonesia tanah air kita. Ya, siap Abid? Kalau nyanyi lagu wajib, berdiri, tangannya di samping, sikap sempurna. Siap? Gerak. Tidak ada yang di meja tangannya. Sudah, dari depan di samping baju tangannya. Oke, kita nyanyi abang dari Bapak. 1, 2, 3. Indonesia. Siapa saja yang tidak hadir, cek, coba lihat teman kelompok kamu. Ada yang lengkap? Kelompok kamu, kelompok ini lengkap enggak? Ada yang kurang? Lengkap. Kelompok 2 lengkap. Kelompok 3 kelompok 4 enggak. Siapa yang tidak hadir? Rena Mustika tidak hadir, kenapa katanya? Tidak tahu. Oke. Si Mas Cacar ya? Oke, buat Cacar kita doakan semoga Rena bisa cepat pemulihannya, ya cacarnya bisa cepat sehat lagi, bisa main lagi, bisa sekolah lagi. Kelompoknya Abi, yang nggak masuk Abi? Lengkap, oke. Kalau sudah lengkap, siap belajar? Siap belajar? Ya, oke. Ini, kok di meja kalian sudah ada benda-benda? Apa tuh ya? Mau ngapain sih kalau kita? Belajar praktik cahaya ya, oke. Nah, jadi kita hari ini akan belajar tentang
sifat-sifat cahaya. Ya, tujuannya kita belajar hari ini biar kamu tahu nih, ya, cahaya itu sifat-sifatnya apa, seperti apa, dan apa kegunaannya pada kehidupan sehari-hari. Kita akan belajar sifat-sifat cahaya. Sebelumnya kita sudah pernah belajar tentang ngedongeng tentang si kancil sama siapa aja sih? Harimau. Sama si kerbaunya. Nah, itu kan ada sifat-sifat harimaunya seperti apa, sifat-sifat si kerbaunya kayak gimana, sifat si kancil seperti apa, seperti itu kan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang sifat-sifat cahaya. Dia tidak hanya hewan yang punya sifat, cahaya juga punya sifat. Seperti itu. Ya, oke, siap belajar hari ini? Ya, jadi kan tadi kan kita sudah sebelumnya belajar sifat-sifat si kancil, si harimau, si kerbau. Sekarang aku mau tanya si Zahira nih, Zahira. Sifatnya si sifatnya si Farhan deh. Gimana? Sifatnya Farhan menurut Zahira? Orangnya gimana sih si kelas 1 kayak gimana, dia cengeng apa enggak? Enggak cengeng, berarti orangnya kuat gitu ya. Si Farhan suka jahil enggak ke teman-temannya? Suka jahil enggak? Iya, suka jahil. Oke. Sekarang coba si Febri, sifatnya si Arya deh. Febri, sifatnya Arya gimana menurut Febri? Gimana sifatnya Arya? Arya kayak gimana sih orangnya? Ngomongin orang mulu, terus apalagi tuh sifatnya suka ngomongin orang. Apalagi tuh Febri? Dia suka ini nggak? Suka apa? Nakal nggak teman-temannya? Nakal. Tapi dia suka membantu juga atau suka memberi apa enggak? Membantu suka. Nah, seperti itu. Jadi tidak hanya hewan, tidak hanya kita manusia yang punya sifat, tapi cahaya juga punya sifat. Di kehidupan sehari-hari, cahaya ada dari mana aja? Lampu di rumah ya. Dari matahari, dari senter daya alam. Matahari, apalagi? Motor, mobil, ya. Terus apalagi yang bisa? Baterai, bensin. Yang dikorek ya, lampu dikorek ya. Oke, itu dia cahayanya. Ya, betul. Korek kayu dibakar api ya, itu sumber cahaya juga, betul. Api, nah betul juga, tidak terpikirkan. Api itu adalah sumber cahaya juga. Nah, di sini Bapak ada video tentang macam-macam sifat cahaya yang akan kita pelajari. Ya, siap menonton videonya? Sifat-sifat cahaya. Cahaya adalah energi yang berbentuk gelombang elektromagnetik. Cahaya kasat mata dan memiliki panjang gelombang 380 sampai 750 mm. Cahaya merupakan energi yang sangat penting untuk segala makhluk hidup di bumi. Tanpa cahaya, kehidupan di bumi tidak akan dapat berjalan dengan sempurna, karena semua makhluk hidup tergantung pada adanya cahaya, baik itu hewan, manusia, atau tanaman. Berikut ini beberapa sifat-sifat cahaya yang harus diketahui. 1. Cahaya merambat lurus. Sifat ini dapat kita lihat ketika cahaya matahari masuk ke suatu ruangan melalui celah seperti pintu atau jendela. Segala cahaya merambat lurus dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari karena memberikan keuntungan pada manusia. Contoh lain dari cahaya merambat lurus adalah cahaya senter yang berbentuk garis lurus dan cahaya mercut di pinggir pantai. 2. Cahaya dapat dipantulkan. Ketika suatu benda terkena cahaya tersebut akan mengenai benda dan dipantulkan. Pemantulan cahaya dapat dibagi menjadi 2, pemantulan teratur dan pemantulan baur. Teratur adalah ketika pantulan dari pemantulan yang berkas cahayanya sejajar. Pemantulan ini dapat terjadi jika cahaya mengenai benda dengan permukaan rata dan berkilap atau licin seperti cermin. Oleh karena itu, cermin dapat memantulkan cahaya paling sempurna dalam pemantulan teratur, baik itu menggunakan cermin cembung ataupun cermin cekung. Karena cahaya dipantulkan dengan arah sejajar, bayangan benda dapat dibentuk dengan baik. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika kita bercermin.
Pemantulan baur atau difus adalah ketika cahaya memantul ke segala arah secara tidak teratur karena adanya berkas cahaya yang memantul pada permukaan kasar atau tidak rata. Contohnya adalah pemantulan cahaya pada tembok, kayu, batu, dan tanah. 3. Cahaya dapat dibiaskan. Pembiasan cahaya adalah ketika cahaya merambat ke segala arah. Ketika cahaya merambat melalui dua medium yang memiliki kerapatan optik yang berbeda, maka cahaya akan mengalami perubahan arah rambat. Beberapa contoh cahaya yang dapat dibiaskan adalah pensil ketika dimasukkan ke dalam gelas berisi air jernih, ikan dalam akuarium yang akan terlihat lebih besar dan dekat, kolam atau sungai dengan air jernih yang akan terlihat dangkal, melihat bintang dengan teropong, dan melihat benda kecil menggunakan lup atau mikroskop. Ya, tadi kita udah melihat video tentang sifat-sifat cahaya. Nah, jadi nanti kita akan mempelajari tentang sifat-sifat cahaya tersebut. Ya, kita akan mengamati menggunakan benda-benda yang sudah kamu bawa. Oke. Sebelum mengamati Bapak mengajaknya tuh ada murid sudah kelai ya, sudah menguap, sudah lemas. Kita berdiri, kita ice breathing. Nah, itu apa sih Pak? Kita gerakan badan kita dulu biar semangat. Oke, semuanya berdiri. Yo, semuanya berdiri. Oke, berdiri. Sudah? Kamu lihat videonya, kamu ikuti gerakannya. Kalau sudah hafal lagunya, ikut menyanyi, ya. Kalau sudah hafal lagunya boleh ikut menyanyi. Kita akan bergoyang. Ini dia gerakannya. Yo, tangan semuanya. Sudah selesai.
benda-benda yang sudah kalian bawa, ya. Seperti apa, Pak? Cara mengamatinya? Nah, di sini Bapak sudah punya lembar pengamatan, ya. Bapak sudah punya lembar pengamatan. Tugas kamu nanti di kelompok yaitu yang pertama, baca dulu langkah-langkah pengamatannya. Misalnya nih Bapak, di sini ada lembar pengamatan cahaya dipantulkan. Langkah-langkah pengamatan yang pertama, siapkan alat dan bahan yang sudah disediakan. Nah, alat bahannya yang sudah disediakan, siapkan di tengah-tengah meja. Kemudian di sini perintah kedua, letakkan senter menghadap cermin. Nah, jadi di sini cermin, di sini senter. Kemudian senternya nyala ya. Kemudian kamu amati bagaimana cahayanya. Seperti itu. Kemudian sudah tahu, kamu tulis jawabannya di kotak yang Bapak sediakan di bawah. Ya, kamu tulis jawabannya di kotak di bawah. Ya. Oke, Bapak akan membagikan yang pertama kelompok yang Nurul. Nurul, silakan langsung diskusi dengan teman-temannya. Citra, kelompok Citra, kelompoknya Holida. Kemudian kelompoknya Jahira, kelompoknya Hobi. Silakan diskusi. Nah, kayak gimana praktekan? Nah, kayak gitu kan? Terlihat nggak ininya? Apa namanya? Cahaya di ujung. Terlihat. Sekarang coba Nuri, kerdus yang nomor 2 geser. Siapa? Nita. Yang ini kerdus yang nomor 2. Nita geser. Jauhan. Bisa dikit aja. Nah, sekarang setelah si kerdus nomor 2 digeser, kelihatan nggak cahayanya? Nah, berarti gimana? Silakan dijawab. Nihina, tadi dengar sebuah ale ganti, pakai gada ale. Berarti kamu nyorong dari sini. Bentar. Nah, cahayanya ada di sini kan ya? Ada di sini kan? Oke. Terus kan pengamatan di kelompok kalian masing-masing. Kamu sudah menulis hasil pengamatannya kan di kotaknya ya? Sudah. Sekarang Bapak mau dengar, ya? Bapak mau dengar per kelompok menyampaikan hasil diskusinya. Nah, nanti kalau misalnya kelompok satu yang menyampaikan diskusi, kelompok lain mendengarkan. Oke, mendengarkan, dan kalau ada hal penting boleh dicatat. Seperti itu, ya. Sebelum ke presentasi, tepuk semangat. Lebih semangat. Semangat. Nah, Bapak harap ada kelompok satu dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. satu pulpen terlihat dari plastik ini. Oke. Tidak bisa menembus buku tulis. Betul. Jadi cahaya hanya bisa menembus benda bening. Hanya bisa menembus benda-bening saja. Lurus melewati ruang saja. Hmm. Dua, cahaya tidak terlihat ketika bergerak. Cahaya tidak terlihat ketika kondusnya digeserkan. Oke, tadi suara cahaya memantul kembali ke arah sumber cahaya ketika diluruskan. Oke, boleh. Oke, menembus 11. Cahaya hanya dapat menembus benda bening. Semuanya. Tepuk pramuka. Biar semangat. Kita berdiri lagi semuanya. Sudah? Kita akan
evaluasi, ya. Bapak akan bagikan lembar evaluasi. Kalian kerjakan masing-masing. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Orang ya? 6 orang. Yang sudah menyelesaikan lembar evaluasinya dikumpulkan di ketua kelompok. Ketua kelompoknya silakan di kolektif di ketua kelompok. Kemudian ketua kelompok serahkan ke bapak. Ayo, stop ini boleh. Oke, yang sudah, Walida, Nurul, Cid. Oke, Cid. Sudah. Tadi kita sudah belajar sifat-sifat cahaya. Nah, Bapak sudah menyiapkan sebuah lagu, ya. Sebuah lagu ada di lembar evaluasi di baliknya, di belakangnya. Nah, lembar evaluasi di belakangnya. Ada lagu judulnya Hayo Belajar Sifat Cahaya. Kok bareng-bareng, kayak bareng-bareng sama teman kelompoknya. Bacanya bareng-bareng. Lagunya nadanya lagu kalau kau senang hati tepuk tangan. Nah, nadanya pakai nada itu, ya. Begitu. Kita coba apa-apa dari Bapak ya. Oke, siap? 1, 2, 3. Yuk belajar sifat-sifat cahaya. Yuk belajar sifat-sifat cahaya. Yaitu dibiasakan menyambut benda-benda dipangkukan merenang lurus. Sekali lagi ya, lebih cepat lagi, lebih cepat sedikit. Sekali lagi, siap? 1, 2, 3. Yuk belajar sifat-sifat cahaya. Yuk belajar sifat-sifat cahaya. Yaitu dibiasakan menyambut benda-benda dipangkukan merenang lurus. Tepuk tangan. Wah, udah mau di akhir pelajaran masih aja semangat, bagus. Ya, jadi kita belajar hari ini tadi ya. Kita mempelajari ada 4 sifat cahaya. Yang pertama yaitu dibiasakan menembus benda-benda, terus dipangkukan merenang lurus. Jadi hari ini kita belajar 4 sifat cahaya: dibiasakan, dipangkukan, merenang lurus, dan dibiasakan. Seperti itu, ya. Bapak harap kamu dapat terus ingat pelajaran hari ini sampai selama-lamanya. Nah, dari pelajaran hari ini, ada yang masih bingung di materi mana? Jujur, kalian serunya di bagian mana? Apakah di bagian joget-joget? Apakah di bagian mengamati? Apakah bagian mengerjakan soal? Senangnya di bagian mana belajar hari ini? Apa? Ada yang joget? Ada yang menyanyi, bagian nyanyi, sifat-sifat cahaya, ya nyanyi, betul. Apalagi membacakan itu si Febri
dia senang fokus membacakan presentasinya. Oke, bagus, gak apa-apa. Setiap orang punya kesenangannya masing-masing, tidak apa-apa. Nah, jadi Bapak harap pembelajarannya kita dapat diterima dengan baik oleh pikiran kita, ya dapat kita praktikkan di kehidupan sehari-hari. Sampaikan salam Bapak kepada orang tua kalian di rumah, kakek nenek atau adik kakak kalian yang ada di rumah. Salamkan salam Bapak, ya. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini dapat bermanfaat dan kalian tetap bersyukur diberikan kesehatan. Ya, gimana? Kalian lebih bersyukur sehat atau ketika sakit? Makanya kita harus bersyukur kita bisa berangkat ke sekolah, bisa belajar dengan baik. Dengan kita pulang seperti biasa kita berdoa dulu ya agar diberikan keselamatan sampai di rumah. Silakan Habib pimpin doa dulu. Sekian praktik uji kinerja saya. Dadah.